بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fadhailul Quran atau dari kitab Zad Ahlil Quran liyaumi liqa'ir rahman pada bab Al-Quran Hablullahil Matin. Al-Quran adalah Hablullahi Al-Matin, tali Allah subhanahu wa ta'ala Al-Matin. Ja'a an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Mekkah wal Madinah. Kata Zaid bin Arqam, beliau menceritakan Nabi SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami pada suatu hari sambil berkhutbah. Bima'in, di suatu mata air, yud'a khumman, yang disebut dengan khum, baina Makkah wal Madinah, letaknya antara kota Mekah dan kota Madinah. Fahamidallah wa asna alaih. Dia, Nabi SAW, memuji Allah dan menyanjungnya. Wa dzakkara wa wa'adha wa dzakkara. Rasulullah SAW memberikan nasihat lalu mengingatkan. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ketahuilah ayuhan nas, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa'ujib, hampir-hampir nanti akan datang utusan Rabbku, yaitu malaikat. Fa'ujib, lalu aku menjawab panggilan tersebut. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Awwaluhuma kitabullahi fil huda wan nur. Yang pertama dari dua perkara tersebut yaitu Al-Quran. Fihil huda wan nur. Pada Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah Al-Quran tersebut. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran tadi. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, kitabullahi fihil huda wan nur.
Al-Quran padanya ada al-huda wan nur. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya Al-Quran padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhta'ahu dhallah. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran tadi dan mengambil petunjuk dengan Al-Quran tadi, kana 'alal huda, maka dia di atas petunjuk. Ini juga ya ikhwan, ana minta seluruh pelajaran, baik pelajaran ana, pelajaran Ustaz Abu Jari dan pelajaran siapa, kalau tidak ada duit, fotokopi. Yang jelasnya pelajaran harus punya kitab. Yang tidak punya kitab, berdiri. Mau pelajaran Ustaz Abu Jarir, pelajaran ana harus punya kitab. Tujuan antum mondok di sini harus siap sanggup resiko. Yang namanya mondok harus punya buku. Tidak mampu untuk beli, untuk fotokopi. Man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhta'ahu dhallah. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengambil Al-Quran tersebut, maka dia berada di atas petunjuk. Wa man akhta'ahu dhallah. Siapa yang tidak mengambil atau melepaskan Al-Quran tersebut, dhallah, maka dia tersesat. Wa fi riwayatin annahu qala, pada riwayat yang lain Rasul mengatakan, ala wa inni tarikun fikum tsaqalain. Rasul mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku tinggalkan kalian tsaqalain, dua perkara. Ahaduhuma kitabullah azza wa jalla. Dua perkara itu, yang pertama adalah Al-Quran. Huwa hablullahi. Al-Quran adalah tali Allah. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa yang ikuti Al-Quran, kana 'alal huda, maka dia berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia berada di atas dhalalah, kesesatan. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qila al-murad bihablillahi ahduhu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan hablullah pada keterangan hadis hablullahi, bahwasanya Al-Quran kitabullah adalah hablullah ay ahduhu. Ahd. Ketetapan-ketetapan, janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran. Waqil as-sabab al-musil ila ridhahi wa rahmati. Ada yang menyatakan hablullah maknanya sebab yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Waqil, ada yang menyatakan hablullah adalah wa nuruhu alladhi yahdi bihi. Ada yang menyatakan hablullah adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengannya tadi. Wa an Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah SAW pernah keluar ke tengah-tengah kami. Lalu beliau mengatakan, abshiru wa abshiru. Abshiru wa abshiru. Bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Alaysa tashhaduna alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Qalu na'am. Mereka para sahabat mengatakan iya. Lalu Rasul mengatakan, fa inna hadzal Qur'an sababun. Sesungguhnya Al-Quran adalah sebab, maksudnya tali. Tarafuhu biyadillah, ujungnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa tarafuhu biaidikum, dan ujung yang satunya ada di tangan kalian. Fatamassaku bihi, peganglah Al-Quran tersebut. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Dikarenakan kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama-lamanya. Wassabab wal habl. Ya. As-sabab adalah al-habl, maknanya tali. Sehingga barang siapa yang memegang tali tersebut, yang mana tali tersebut adalah Al-Quran, dipegang oleh hamba, maka dia akan sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin.
Dikarenakan ujung pada tali tersebut ada pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan sampai kepada tujuan. Orang yang mau mempelajari Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak yang diinginkan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dilepaskan sama dia tali tersebut, atau diputuskan oleh dia tali tersebut, maka dia tidak akan memiliki petunjuk dan bimbingan. Oleh karenanya, antum para penuntut ilmu dianjurkan untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Apa fungsinya? Supaya antum terbimbing. Antum tahu pangkal dan ujung dari kehidupan ini tadi. Pangkalnya adalah kehidupan dunia, yang ujungnya adalah kehidupan akhirat. Pangkalnya adalah amal, yang ujungnya nanti adalah buah dari amal tersebut, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma ada pada ittiba'ul Quran dan tamassuk bil Quran. Tatkala antum mengikuti Al-Quran dan berpegang teguh dengan Al-Quran, serta termasuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, konsekuensinya adalah ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan kajian sampai di sini. Tafi bihadzal qadar.